Gimana sih kuliah di kedokteran Unpad? Halo, ketemu lagi sama gue Ilham. Hari ini gue mau ngomongin tentang gimana sih kuliah di kedokteran Unpad sama teman SMA gue yang berkuliah di bukan berkuliah, pernah berkuliah di kedokteran Unpad. Sini masuk Ti. Ini dulu. Sini. Perkenalan diri dulu, namanya siapa? Namanya Disti. Berarti umurnya berapa sekarang? 23. Kegiatannya apa? Lagi bebas. Lagi bebas? Iya. Maksudnya lagi bebas tuh gimana? Ya soalnya sekarang lagi nunggu internship. Oh, lagi nunggu internship. Oke deh, ya udah langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu tentang apa sih kedokteran itu? Terus secara umum apa yang dipelajarin di kedokteran? Ya kalau kedokteran itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia gitu kan. Terus kalau secara umum yang dipelajarin tuh ya macam-macam dari fisiologi itu abnormalnya tubuh sama patologi itu abnormalnya tubuh kayak gitu. Oh, secara umum gitu. Ya. Nah, tadi secara umum kalau berarti kedokteran itu ilmu yang mempelajari tentang manusia gitu ya? Ya. Manusia. Terus tadi yang dipelajari tentang fisio dan patologi. Nah, untuk pertanyaan kedua nih sekarang. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini tentang pola perkuliahannya gimana sih di FK Unpad ini? Maksudnya kayak semester 1 misalkan ada studi dasar atau gimana, atau praktikumnya semester berapa gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya pas tahun aku sama tahun sekarang yang baru tuh beda. Tapi secara umum kalau kuliah di kedokteran itu 5 tahun. 3,5 tahun buat yang di Nangor yang belajar dasarnya kayak gitu. 1,5 tahun koasnya. Sama sekarang jadi ada yang baru 1 tahun internship, baru dapat gelar dokter dan SIP atau surat izin praktek. Oh, itu setelah 1 tahun internship. Ya. Itu yang untuk yang sekarang nih. Ya. Kalau yang kamu mah dapat gelar dokternya setelah koas apa sama aja? Dapat gelar dokter setelah koas dan setelah ujian UPDI itu. Gitu. Nah, kalau pola perkuliahannya gimana semester 1 misalkan belajarnya kayak ada belajar dasar kayak kan kalau di teknik itu ada kayak misalkan belajar fisika lagi, belajar matematika lagi. Kalau misalkan di FK tuh ada dasar-dasar gitu lagi apa enggak? Enggak sih, kalau pas aku langsung S1-nya langsung belajar tentang dasar-dasar manusianya kayak gimana. Paling kalau yang ilmu umumnya tuh agama, PKN kayak gitu. Terus ada praktikum-praktikumnya gitu? Ada praktikumnya ada. Itu kisaran semester berarti semester 1 ini apa? Misalkan semester 1 belajarnya apa aja? Semester 1 tuh namanya FBS atau Fundamental Basic Science. Jadi itu kayak basic science-nya di FK aja kayak gitu. Terus semester 2? Nah habis itu tuh dibagi per sistem atau sistem organ tubuh. Jadi itu semester 1 kan yang FBS itu, semester 2 yang reproduktif atau yang buat ya reproduktif gitu. Semester 3 nanti ada yang kardiovaskular, ada neuro kayak gitu-gitu. Itu semester 2, semester 3? Semester 3. Aduh, aku campur-campur. Maksudnya setiap semester ada praktikum apa enggak? Apa misalkan semester 4 doang ada praktikum gimana? Dari semester 1 udah ada kuliah dan praktikum sampai semester 4 kayak gitu. Kalau yang ngebedainnya kuliah di FK ini sama yang lain gimana? Misalkan kalau di FK mah kerjanya presentasi atau gimana gitu? Jadi bedanya kalau di FK itu ada yang namanya tutorial. Tutorial tuh jadi hari pertama tuh ngebuka kasus, hari terakhir tuh kita ngebahas si kasusnya dari basic science-nya gitu, dari anatominya, dari fisiologinya, dari yang patologi yang aneh-anehnya sampai ke treatment ke orangnya kayak gimana. Oh gitu. Terus kalau praktikumnya banyak apa enggak? Praktikumnya ada skill lab, ada laboratory juga. Jadi skill tuh lebih kayak misalnya cara nyuntik, cara periksa tekanan darah gitu-gitu maksudnya. Kalau yang lab lebih kayak ngelihat preparat gitu. Oh iya. Terus kalau bentuk ujiannya sama aja kayak ujian-ujian anak-anak biasa, misalkan ujiannya UAS gitu, apa ada yang lain?
Ujiannya itu paling kalau yang ngebedain, kalau ujian di FK tuh ada yang namanya SOKA, ada namanya OSCE, ada yang namanya kompre. Kalau SOKA itu kita kayak presentasi kasus, kalau OSCE itu kayak ngeulangin skill tadi yang kita pelajarin. Kalau kompre baru yang tulisnya. Oh, yang tulis. Terus kalau untuk lulus, maksudnya kan lulus dari yang teori itu berarti jadi SKET ya? Iya. Itu syarat lulusnya bikin skripsi atau apa aja? Iya, jadi syaratnya pertama tuh pokoknya tiap apa sih namanya yang semester itu yang per organ itu harus lulus, harus di atas C itu lupa. Iya. Sama skripsi. Oh gitu. Berarti pola perkuliahannya gitu ya, agak beda sama perkuliahan yang biasa gitu. Nah sekarang untuk pertanyaan ketiga nih, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentang paradigma orang soal kuliah di kedokteran Unpad tuh, misalkan kayak sekolah di kedokteran tuh sibuk atau gimana gitu. Itu bener nggak sih, maksudnya paradigma seperti itu gitu? Oh iya ya. Jadi sebenarnya kuliah di kedokteran tuh nggak sibuk sih. Jadi banyak juga teman-teman aku yang mereka bisa pintar-pintar tapi bisa itu juga main-main juga gitu. Bergantung orangnya aja milih jalurnya kayak gitu. Terus kan banyak juga yang bilang kalau anak-anak, pokoknya anak-anak kayak kedokteran gigi, kedokteran tuh nggak banyak berkomunikasi dengan fakultas lain gitu. Itu banyak dikenalnya gitu gitu apa enggak? Kalau emang seperti itu apa enggak gitu? Gimana ya? Mungkin karena nggak tahu sih. Karena sibuk itu sendiri ya? Iya mungkin karena banyak kegiatan di fakultasnya sendiri, jadi mungkin emang lebih banyak sama fakultas. Gitu. Siap. Ya udah, sekarang pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat itu tentang enak dan gak enaknya kuliah di FK Unpad itu apa? Ini untuk Unpadnya ya, maksudnya apa gitu gak enaknya? Gak enak dan enaknya salah. Jadi kalau di FK Unpad itu apa ya? Mungkin kayaknya tuh sekarang agak kurang terprogram dengan baik gitu dibandingkan FK yang dari swasta gitu. Soalnya kadang-kadang tuh pas kita lagi tutorial itu suka ada dosen yang nggak masuk gitu. Nah sedangkan kalau di yang swasta tuh mereka kayak lebih terprogram baik gitu, jadi dokternya lebih banyak ngajar kayak gitu sih. Selain itu misalkan kayak tempatnya atau gimana? Kalau Unpad kan Nangor, maksudnya kan kalau FK Unpad kan di Nangor gitu loh. Iya. Mungkin itu kali ya salah satu nggak enaknya, kayak jauh mungkin gitu lah. Jauh, terus fasilitasnya juga mungkin karena itu udah gedung lama kayak gitu-gitu, belum diperbaharui. Kalau enaknya apa? Enaknya teman-temannya enak. Memenuhi cita-cita sebagai dokter gitu. Ya udah gitu, enak dan gak enaknya menjadi mahasiswa kedokteran Unpad. Yang pertama tadi nggak enaknya mungkin karena dia negeri ya, jadi mungkin manajemennya nggak sebagus yang swasta kali ya. Terus yang kedua itu tadi di Nangor mungkin karena jauh. Di Nangor kan nggak terlalu banyak ada apa-apa gitu, jadi dan jauh juga gitu dibanding misalkan yang kuliah di Bandung itu kan enak ya. Terus enaknya mungkin ya tadi memenuhi impian menjadi seorang dokter gitu ya, dan teman-temannya enak gitu. Ya udah, sekarang buat pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima itu tentang sarannya apa buat teman-teman yang mau kuliah di FK Unpad. Terus rekomendasinya apa buat mereka, maksudnya kenapa mending kuliah di Unpad gitu loh, FK Unpad. Kalau saran tuh kayak misalkan nanti kalau kamu masuk Unpad tuh harus siap waktunya habis buat belajar atau gimana gitu. Pertama apa dulu? Saran dulu. Saran dulu. Sarannya kalau mau milih di FK Unpad, yang pertama harus siap panas-panasan di Nangor. Terus tapi sekarang kosannya udah enak, udah ada AC gitu banyak. Terus habis itu kalau di Nangor apalagi cari makannya yang baik. Soalnya emang di Nangor tuh kan pinggiran gitu. Tapi ya suka sih aku makanan pinggiran gitu. Tapi waktu pertama kali sempat tipes kayak gitu ya. Terus apa lagi ya?
Enggak, misalkan kuliahnya kan Oh, kuliahnya doang. enggak Oh, kuliahnya iya. boleh, hidupnya Iya. juga kuliahnya. Kalau kuliahnya gimana? Kalau kuliahnya Mungkin ya saran misalkan yang sekarang kerjanya males-males, kalau misalkan nanti masuk Unpad ya masuk FK gitu harus ya lebih sering belajar gitu kan. Beda kan pasti kan treatmentnya gitu. Jadi lingkungan kalau menurut aku sih lingkungan SMA sama lingkungan FK beda gitu. Jadi di lingkungan FK kita ngelihat teman-teman kita belajar, kita nggak mungkin nggak belajar gitu. Jadi ntar akan ke bawah juga gitu kalau buat belajar. Terus kalau rekomendasinya buat kenapa mending FK Unpad lah? Kenapa ya mending FK Unpad? Soalnya FK Unpad keren. Apa ya? Ya karena seru sih. Misalkan FK Unpad tuh gimana? Misalkan bagusnya di mana gitu? Atau enggak akreditasinya A atau di mana? Ya akreditasinya A sih, bener. Akreditasinya A, jadi bagus. Bagus, pokoknya Unpad bagus Iya, aja, bagus makanya lah pilih pokoknya. Unpad. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, segitu aja maksudnya ya itulah 5 pertanyaan tentang gimana sih kuliah di FK Unpad. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa tanya di komen atau langsung follow Instagramnya Disti di sini. Nah, udah makasih kalau ada yang mau nonton. Segitu aja untuk kuliah di Unpad di FK Unpadnya. Terima kasih. Ciao.